Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to this channel, Neng Henry Suparman. How are you today, guys? I hope you are okay today. So, we can study about news item text together. Okay? Dalam video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai news item text. Ada beberapa hal yang akan menjadi fokus pembahasan kita pada hari ini, yaitu definition, the purpose, language features, generic structure, and also example how to analyze news item text. Okay? Definition. News item text is a text which informs readers about events of the day. The events are considered newsworthy or important. Teks yang berisi news item adalah sebuah teks yang menginformasikan pembaca mengenai peristiwa-peristiwa dalam satu hari. Nah, event seperti apakah yang penting untuk diketahui orang banyak? Nah, event yang dianggap penting atau bernilai. It means that if there is an important event that should be known by many people, then this event deserves news. Artinya, ketika event itu penting dan perlu diketahui oleh orang-orang, maka event itu bernilai berita. Ini berarti bahwa tidak semua event dalam satu hari itu bernilai berita. Misalnya, kegiatan yang dilakukan oleh kamu seharian itu tidak bernilai sebagai berita. Kenapa? Karena itu dianggap tidak penting untuk diketahui orang banyak. Lain halnya dengan yang dilakukan oleh presiden misalnya. Apapun yang dilakukan oleh presiden dalam satu hari itu, apabila di sana ada unsur yang perlu diketahui oleh orang-orang, ya, maka bagian itu diangkat menjadi berita. Artinya, semakin penting orang yang berada atau pelaku yang menjadi pelaku dari sebuah kegiatan, semakin tinggi kedudukan sosial ekonominya misalnya, maka event itu menjadi bernilai dan bisa diangkat menjadi news item text. Oke, lanjut ya. The purpose, tujuan. Apa sih tujuan dari news item text? Ya, kita kembali ke bagian definisi tadi. Karena tujuan itu harus selaras dengan definisi, yaitu news item text is used to inform readers about events of the day, which are considered newsworthy or important. News item text itu digunakan untuk memberitahukan kepada pembaca mengenai event-event apa saja yang dianggap bernilai atau penting. Lalu sekarang kita masuk ke dalam bahasan language feature. Oke, unsur kebahasaan apa aja sih yang perlu ada di dalam sebuah news item? Nah, ini dia. Pertama, we have to focus on circumstances. Lalu kita juga menggunakan action verb, tell the cities. Kita pakai past tense, simple present tense, dan juga ada telegraphic information, ada adverbs of time, adverbs of place, and also adverbs of manner. Terakhir kita pakai material processes. Oke, kita bahas ya. Focusing on circumstances. Kita di sini memfokuskan diri pada bahasan yang berkaitan dengan circumstances. Artinya, kita menggunakan simple language in writing the text. Kita menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh semua orang ketika membaca teks berita tersebut. Untuk bagian ini kamu bisa melihat berita-berita yang disampaikan oleh para reporter televisi atau wartawan. Ya, kamu bisa membaca berita yang ada di koran-koran. Nah, itu masuknya ke dalam focusing on circumstances. Perhatikan bagaimana mereka menggunakan simple language, ya. Lalu di sana ada saying verbs, kata kerja. Seperti she said, she informed, she told, she reported. Dia berkata, dia menginformasikan, dan dia melaporkan. Melaporkan dari mana? Dari tempat kejadian misalnya. Nah, itu adalah kata kerja yang umum digunakan di dalam news item. Lanjut, tadi ada kata tell the city atau katakanlah, sebutkanlah nama kota. Nah, nama kota ini maksudnya apa?
Nah, perhatikan baik-baik koran-koran yang ada di sekitar kita seperti di Jakarta Post, Kompas, Republika, dan lain-lain, itu biasanya diawali dengan menulis nama kota. Jakarta, Kuala Lumpur misalnya, Singapore, and so on. Ya. Ini untuk apa sih? Itu di awal ya, dia dituliskannya di bagian awal ya. Ini disebutkan agar pembaca tahu di mana sih berita itu ditulis. Itu. Di mana sih kejadiannya terjadi? Seperti itu. Lalu, kita pun menggunakan tenses yang berupa past tense in explaining news events. Dalam menjelaskan news event itu kita menggunakan past tense. Kenapa past tense? Karena pasti kejadiannya sudah terjadi di waktu lampau sebelum tulisan itu dibuat, ya kan? Nggak mungkin dong reporter nulis kejadian yang baru akan diketahui. Nggak mungkin. Yang namanya reporter, dia melaporkan kejadian yang sudah terjadi. Maka dia menggunakan past tense. But, however, tetapi, ya, ada pengecualian. If it is a fact, jika itu adalah sebuah fakta, that until now still happen, di mana fakta itu masih terjadi, or still in the form of fact, maka boleh menggunakan simple present tense. Ini pengecualian ya. Lalu berikutnya, short telegraphic information about story captured in headline. Nah, kalau dalam berita itu kita pasti menemukan satu paragraf pendek sebelum paragraf-paragraf lainnya, ya kan? Nah, paragraf pendek ini biasanya ditulis dicetak tebal atau cetak miring di atas berita. Nah, itu namanya short telegraphic information. Dia disebut dengan headline. Nah, paragraf berikutnya dari headline inilah yang berisi tentang penjelasan-penjelasan mengenai event tersebut. Jangan lupa di dalam news item text, kita tidak bisa menghindari penggunaan 3 adverb, yaitu kata keterangan waktu, tempat, dan manner. Oke? Oke, next kita lanjut ke bagian generic structure. How the news item written. Bagaimana sih news item text itu ditulis? Kita bahas di dalam generic structure. Paragrafnya umumnya dibagi menjadi 3 model. 3 bagian ya, di mana paragraf pertama disebut dengan main events atau event utama. Ini di bagian newsworthy event. Inilah yang menentukan bahwa news item itu memang bernilai untuk diketahui oleh orang banyak. Paragraf kedua dan seterusnya ya, apabila lebih dari 3 paragraf loh ya dalam satu karangan itu disebut dengan elaboration. Mengelaborasi dari informasi yang ada di paragraf awal. Ini disebut elaboration atau background event. Barulah paragraf terakhirnya disebut dengan resource of information atau source. Oke, sampai sini paham ya? Nah, apa sih yang dimaksud dengan main events atau newsworthy event? Nah, ini dia. Ini adalah part of text about main idea or main topics that recount the event in summary form. Ini adalah bagian ya yang berisi ide utama atau topik utama yang berupa sebuah rangkuman dari paragraf 2 dan seterusnya. Gitu. Jadi orang tertarik untuk membaca news item itu. Nah, paragraf kedua dan seterusnya disebut dengan elaboration atau background event. Di bagian ini, explain what had happened. Menjelaskan apa sih yang sudah terjadi, who, what, when, where, and how. Siapa yang terlibat dalam berita itu, apa yang dilakukan, kapan terjadinya, di mana terjadinya, dan bagaimana terjadinya. Oke, 4W 5H ini, 4WHN ini adalah unsur yang tidak bisa dilepaskan dari news item text. Elaboration berisi background, participant, time, place. Ini mengelaborate what happened, to whom,
and in what circumstances. Oke, sangat jelas ya maknanya ya. Lalu yang bagian terakhir adalah research of information. Ini berisi statement or opinion from someone who involves in the events or knows about the chronology of the event. Ini adalah paragraf penutup yang berisi statement atau opini dari orang yang terlibat di dalam event tersebut atau orang yang dinilai mengetahui kronologi kejadian. Contohnya polisi, misalnya ya, saksi mata. Nah, itu masuk ke dalam research of information. Oke, sampai sini paham ya? Lanjut ya. Kita akan lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu contoh, example. Perhatikan baik-baik. Ini diambil dari internet ya. Car accident at Setiabudi Street, Bogor. Tabrakan mobil yang terjadi di Jalan Setiabudi, Bandung. Ini ada di breaking news. Nah, bagian yang seperti ini nih, kalau kita di televisi tahu, kan kita sering lihat ya breaking news. Ini berarti adalah ditulis dalam bentuk news item text. Oke. Gampang banget berarti ya. Kita lihat pembagiannya udah dibuat seperti ini. Ini untuk memudahkan ya. Paragraf pertama lihat, 4 people, ada 4 people were killed and 5 people got injured. Nah, sampai di bagian kalimat UPI kampus. Ini adalah rangkuman berita. Rangkuman berita yang ditulis di paragraf pertama, maka dia disebut dengan main event or newsworthy event. Ya. Lalu di bagian ini kan sampai titik UPI kampus. Bagaimana kejadiannya dan sebagainya, maka ini dibahas di paragraf selanjutnya yang disebut dengan elaboration atau background event. Bagaimana 4 orang dan 5 orang ini terluka dijelaskan di paragraf ini. Gitu. Lalu paragraf terakhir sebagai paragraf penutup atau the source. Nah, masih ingat kan tadi? Based on the information gotten from the police, it was clear that the fault was with the sedan. Nah, ini adalah keterangan dari sumber yang mengetahui kronologi kejadian. Seperti ini. Jadi sudah paham ya yang dimaksud dengan news item text? Isinya sangat singkat, cuma seperti ini aja. Jadi kalau dibacakan pun dia tidak menghabiskan waktu yang banyak. Cukup 2-5 menit. Ya, kalau kamu bingung, kamu bisa melihat breaking news yang biasanya ada di televisi. Oke. Nah, sekarang mari kita analyze ya berita yang tadi. Kita bisa bikin kotak seperti ini. Lalu masukkan unsur-unsur yang akan kita ketahui. Pertama, what? Apa sih yang dibahas di berita tadi? Oh, tentang a car accident. Sebuah kecelakaan mobil. Who? Siapa? Siapa yang jadi korban? Siapa yang terlibat? Yang jadi korban adalah 4 people killed, 5 people injured. Jadi semua jumlahnya 9 people. When? Kapan? Kejadiannya jam 2.30 pagi. Where? Di mana kejadiannya? Setiabudi Street, Bandung. How? Bagaimana kejadiannya? Nah, kejadiannya ini bisa dilihat di bagian elaboration part. Kalau di tugas sekolah untuk bagian yang ini diisinya adalah kamu tulis semua paragraf yang ada di bagian elaboration part. Boleh kamu paraphrase paragraf itu atau kamu resume. Gunanya untuk menjelaskan bagian yang ini. Lalu tulis source. Source diketahui dari paragraf terakhir yaitu police. Lalu ada action verb. Kata kerja action yang digunakan apa sih tadi? Ada killed, injured, happen, give, got, coming, dan sebagainya. Kamu tulis di kolom ini. Lalu ada adverb. Nah, adverbnya di sini kita bagi di bagian dalam atau kita bisa tulis juga di sini di kolom yang ini. Misalkan di sini adverb of time. Lalu di sininya jawab lagi 2.30 IM. Adverb of place, jawab lagi Setiabudi. Adverb of manner misalnya how it occurred. Nah, di sini kamu jelasin. Paham kan? Oke, sangat sederhana ya ternyata ya. Oke, untuk merangkum materi yang sudah disampaikan agar kamu lebih mudah memahami dan mengingatnya,
Karena kalau kamu nggak paham dan kamu nggak ingat, bagaimana nanti kamu bisa menganalisis news item text yang diberikan oleh gurumu. Oke, news item text memiliki tujuan atau purpose goal adalah to give information about an event, memberikan informasi mengenai sebuah event yang dianggap sebagai berita yang penting atau bernilai. The structure-nya adalah newsworthy event, ya. Lalu background event, elaboration tadi, yang terakhir sources. Dan tenses yang digunakan adalah simple past tense. Oke. Sangat sederhana sekali bukan materi ini? Oke, kalau sudah dipahami, maka nanti tugasnya adalah akan diberikan di dalam Google Classroom mengenai news item text. Oke, terima kasih banyak untuk perhatian kalian semua. Jangan lupa like and subscribe ya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.